Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah berpikiran yang baik, kerjakanlah perbuatan yang baik, dan dari mulutmu keluarkanlah perkataan yang baik, bermanfaat atau kamu diam saja. Oke, ini puasa ke-8 1441 Hijriah. Kita berjumpa lagi bersama saya Husnul Yakin di lingkungan kampus tercinta Islamic University of Riau, Fil Jami'ati Al-Islamiyati Riau, di Universitas Islam Riau. Semoga tercapai visi misinya di tahun ini. Kita mau bicara tentang anak-anak dari Nabi kita yang pertama, nenek moyang kita semua orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan semua manusia, yaitu Adam alaihi salam. Nama anak saya juga Adam, Sayyid Adam Al-Fatah, anak pertama saya. Dan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam berada di surga sendirian, dia lihat semua punya pasang-pasangan. Lalu dia bersandarlah, merenung. Dari ingat kepada Allah sambil merenung itu, timbullah dari dirinya sendiri pasangannya. Makanya sesungguhnya istri adalah berasal dari suami, bukan berasal dari emaknya. Maka yang paling ditaati setelah dia nikah adalah suaminya. Namun suami yang gimana? Ya seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua orang-orang yang baik, termasuk saya. Insyaallah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Dinamakan surat An-Nisa karena ada kata nisa'a, rijalan katsira wa nisa'a, dan juga ada yang sentimental hubungannya dengan perempuan. Ayat berikutnya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah hai laki-laki, nikah. Jangan sampai tidak nikah. Minan nisa, dari wanita. Nikah itu bukan robot, bukan laki-laki, bukan sejenis, tapi nikah itu wanita. Cari wanita banyak. Jangan khawatir, wanita masih banyak. Masna, 2 wanita, 2 istri. Senangnya dalam hati,
Bila beristri dua, wasulasa, 3 istri boleh. Anak kawin 3, waruba atau 4 istri. Is 1, 1 istri. Is 2, 2 istri. Is 3, 3 istrinya. Is 4 belum ada, istri sajalah. Tapi kalau tidak bisa kamu berlaku adil kepada perempuan-perempuan itu, istri-istrimu itu, maka fawahidah, cukup 1. Kalau mengatakan adil seadil-adilnya, tidak. Karena perasaan kadang-kadang diganggu setan. Perasaanmu, perasaan istri pertamamu, perasaan istri keduamu, perasaan istri. Tapi kalau kamu tanamkan ia pertama kali pondasi, yaitu agama, insya Allah setelahnya akan mengikut berikutnya. Orang menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi kalau dia tanam rumput, mana ada padi yang ikutan, kecuali padi yang nyasar. Ya, kita mengartikan ayat pertama dari surat An-Nisa ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya tidak pilih kasih, semua dikasih. Tumbuhan, hewan, non-muslim, muslim, muslimah, semua dikasih. Jangan takut pada rezeki. Sayangnya tidak pandang orang, sayang kepada semua. Kalau Allah Maha Pendendam, kita berzina langsung diazab, azab kita. Kita berbohong langsung diazab, azab kita. Ya ayyuhan nasu taqu, hei sekalian manusia. Berarti di sini bukan diuntukkan orang yang Islam saja, orang yang beriman saja, tapi sekalian manusia. Ceritanya tentang seluruh orang, semua orang boleh dengar. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, diperintahkan takutlah kepada Tuhanmu. Khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari satu jiwa saja, dari satu diri saja. Berarti sebelum adanya fisik sudah ada diri. Sebelum adanya hidung sudah ada jiwa. Sebelum adanya mulut, semua yang ada kita lihat ini, benda-benda ini, jari, kaki, perut, sudah ada nafsun wahidah. Itulah nafsun, jiwa, diri dari Allah, Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zaujaha. Sudah saya katakan tadi, tidak mungkin Adam sendirian lalu dia merenung mengingat Allah. Alhamdulillah diberilah pasangan dari dirinya sendiri. Juga seperti ayat surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita lihat di undangan-undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dari tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ini mengatakan ayat ini penting. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan min anfusikum, dari dirimu wahai laki-laki, azwajan, pasangan-pasangan. Maka jangan takut jomblo laki-laki. Yang penting kalau takut dia kamu tak kasih makan, kerja. Apa saja kerja boleh, halal mestinya. Kalau tak punya kerja, cari kerja. Tidak mesti ada pekerjaan tetap laki-laki yang akan menjadi suami, tapi harus tetap bekerja. Saya juga begitu.
belum punya kerjaan tetap, saya menikah. Apa saja kerja saya coba. Tak sanggup ini, coba ini. Tak sanggup itu, coba itu. Dipecat dari perusahaan, tak apa-apa. Ambil pelajaran, petik hikmah. Jangan cepat putus asa, jangan menyesali. Begitu. Banyak nasihat. Perempuan istrimu itu dari kamu, wahai suami. Maka jangan dipukul, berarti memukul dirimu sendiri. Jangan dibuka aib, membuka aib dirimu sendiri. Banyak pelajaran sebetulnya. Tapi kita sekarang ini akan cerita tentang anak-anaknya baginda Nabi Adam. Kalau ada petik hikmah, nasihat yang terlontar dari mulut saya, cepat resapi dan rubah. Bila mana yang telah terlalai, terlupa, kembali cepat kepada kebaikan. Karena asal muasal kita adalah kebaikan. Litaskunu ilaiha, supaya kita itu tentram. Kalau sudah punya pasangan kan tentram. Sambung ayat An-Nisa tadi. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa berkembang biak, wa bassa min huma, dari mereka berdua itu, dari Adam, dari Hawa, rijalan, banyak mereka punya anak keturunan laki-laki, kasiron wanisa, dan juga banyak keturunan wanita. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa punya anak laki-laki banyak, punya anak perempuan juga banyak. Semoga yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Saya sering berdoa ya, yang belum punya keturunan semoga mendapat keturunan walaupun dia sudah tua atau mau menambah keturunannya. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh. Yang masih sakit semoga sehat. Sakit apa dia, sakit jiwa dia, sakit apa, dipasung dia atau sakit fisiknya. Dan jadikanlah ya Allah kami ini bersatu, karena saya tidak melihat sesuatu yang lebih sukses daripada kebersamaan. Rijalan katsiran wa nisa, Adam dan Hawa punya anak banyak laki-laki dan punya anak banyak perempuan. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini satu ayat tapi perintah bertakwanya 2 kali. Berarti kita enggak boleh takut kepada yang lain, kecuali ketakutnya itu kepada Allah. Ketakutan itu kepada Allah. Jangan takut asap berlebih, jangan takut panas berlebih, jangan mengeluh tentang pekerjaan berlebih, belum dapat pesangon, belum dapat ini, ataupun karena musim kayak gini. Jangan fokusmu berlebih kepada ketakutanmu. Man khafa min khaufiz zulli fi zulli. Siapa yang takut hina, dia jadi hina. Wa man khafa min khaufil khata'i fil khata'i. Siapa yang takut salah sehingga tak pernah berbuat, sehingga tak mau melangkah, sehingga tak mau mencoba, fil khata'i, maka itulah orang yang salah. Makanya ada saya bilang sama sepupu saya, kalau kau tak mau diceraikan oleh istrimu atau tak bercerai dari istrimu, jangan nikah. Tak ada perceraian, ya kan? Tapi jalanilah, bersungguh-sungguhlah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Kau tidak diceraikan istrimu, kau pun tak bercerai kepada istri. Kalian akan hidup sampai anak cucu. Takut berbuat sehingga tidak berbuat, itu lebih salah. Kita sambung lagi. Ya, kalau penceramah begitu ceritanya. Ya kan? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takut kepada Allah dengan namanya, dengan nama Allah, bismillah, kita saling tolong menolong.
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjagamu dan mengawasimu. Jadi Allah hebat, tak pernah luput sedikit pun pengawasannya terhadap seluruh makhluk, bintang, bulan, bumi. Ini kalau matahari ini salah gerak aja sedikit udah keteteran gitu. Untung matahari terus berada pada orbitnya. Nabi Adam punya anak banyak laki-laki, rijalan wa nisa. Pertama namanya Abdullah. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa itu punya anak kembar terus. Lahir anak pertama kembar, tapi kembarnya satu lanang, satu wedok gitu loh. Satu laki, satu perempuan. Kembar. Mungkin kenapa Allah jadikan begitu supaya cepatlah punya kawan. Masa berdua doang kan? Pertama namanya Abdullah bin Adam, anaknya Adam, dan saudari perempuannya. Jadi kembar. Kedua anaknya Kain dan saudari perempuannya. Cainun. Saya juga tulisannya CAIN dan saudari perempuannya. Ini yang kedua. Yang ketiga Qabil. Nah, ini yang terkenal anaknya Adam, Qabil dan Iklima. Yang keempat Ashud. Iklima ini perempuan, Qabil ini laki-laki. Ashud dan saudari perempuannya. Tidak dikatakan siapa namanya. Ashud laki-laki dan saudarinya itu anak kembar. Yang berikutnya Habil. Ini juga terkenal anaknya Nabi Adam. Dan Labuda. Kenapa terkenal? Karena ketika Qabil dan Iklima tadi dewasa, Habil dan Labuda dewasa, Qabil menjadi pria yang ganteng. Seperti saya. Iklima menjadi wanita dewasa yang cantik. Sedangkan Habil menjadi laki-laki yang biasa-biasa saja. Labuda juga menjadi wanita yang sederhana. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa sepakat, kita jodohin, nikahin anak-anak kita. Lalu dinikahkanlah Qabil dengan saudari perempuannya Habil, si Labuda. Dan si Habil sendiri atau si Habel, ada yang bilang Abel, nikah dengan Iklima. Rupanya si Qabil nggak terima. Kenapa? Dia pengen nikah sama saudari kembarnya sendiri, saudari perempuannya, si Iklima. Kenapa? Dianya ganteng. Nggak mau dia sama Labuda, saudari perempuannya si Habil. Soalnya nggak cantik. Dia maunya sama Iklima yang cantik rupawan. Ya biasa sih kalau laki-laki pengennya wanita cantik. Saya juga, istri saya cantik. Cantik, wali jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Pilih wanita itu dia cantik, supaya kemana-mana kamu pede. Kondangan bawa dia oke, berfoto oke, dan lain sebagainya oke. Ya perempuan juga milih lakinya ganteng gitu, gagah, perkasa, pemberani, biar kemana-mana nggak malu. Masa laki-lakinya cemen, lemah, ya kan? Pilih wanita itu tengok maliha, hartanya, supaya nggak repot nanti udah berkeluarga untuk susu anak, beli lagi. Kalau dua-duanya kere, wayah.
banyak perceraian di pengadilan agama gara-gara alasannya ekonomi. Teman saya yang sudah janda juga bilang banyak ustaz yang gara alasannya ekonomi. Ya, termasuk alasan walina sabiha, keturunannya, walidiniha, agamanya, fasbar bidzatiddin, tapi utamakan agama, taribat yadak, agama itu yang bagus. Kadang dia kaya perempuan tuh, nanti agamanya nggak bagus, nanti dia bilang abang kan lebih kere daripadaku. Kita ditekannya, laki-laki nggak boleh ditekan. Ingat nih perempuan, istri-istri, laki-laki jangan selalu ditekan. Psikologisnya kena, efeknya banyak, nggak bagus. Diranjang pun nanti dia nggak kuat lagi. Kenapa? Dia kebanyakan stres, kerjanya pun nggak maksimal, wajahnya cepat tua. Maka perempuan harus belajar bagaimana membahagiakan suami. Sebaliknya begitu, suami juga harus belajar membahagiakan istri, berapapun istrimu. Lalu si Kabil nggak terima putusan orang tuanya, dinikahkan ke Labuda. Akhirnya Nabi Adam bingung, anaknya ada yang nggak terima nih, namanya Kabil. Lalu Allah perintahkan supaya mengeluarkan sedekah atau kurban, beri pengorbanan. Si Kabil dia punya banyak tanaman, dia agraria, orang-orang yang perkebunan. Lalu diberikannya sekarung gandum, tapi gandum yang sudah jelek, artinya ya bakal nggak dipakai lagi, mau dipakai nggak dipakai pun nggak apa-apa. Nah ya, kalau duit kita duit yang udah receh 500, padahal kita punya 500 juta, yang 500-nya kita korbankan. Gandum, sekarang gandum yang jelek. Sedangkan Habil yang tidak menolak tadi, dia memberikan seekor kambingnya yang paling ia sayangi. Biasanya yang paling sayangkan adalah yang terbaik, gemuk, berisi, ya punya masa depan lah bahasa kita. Lalu diterima Allah lah si Habil, pengorbanan si Habil. Katanya inilah awal mula daripada pengorbanan. Setelah berikutnya ada pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Allah tetap menerima Habil, namun syaitan yuwaswis, mengganggu Kabil. Ini mirip-mirip kan, Kabil satu, Habil satu. Ingat, kalau Habil kembarannya Labuda, kalau Habil kembarannya Iklimah. Diganggu, digoda setan siang malam, nggak bisa tidur, memikirkan bagaimana cara mendapatkan Iklimah. Akhirnya besoknya dia memutuskan menjumpai adiknya sendiri, Kabil. Lalu terjadilah pertengkaran dan terbunuhlah si Kabil, meninggal si Kabil. Inilah kejahatan pembunuhan pertama dalam sejarah hidup manusia. Kita lanjut, anaknya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Berikutnya adalah Sis, Nabi Sis. Nabi Sis ini yang menjadi nabi. Karena konon Sis ini tidak punya kembaran. Jadi yang lain Abdullah dan saudari perempuannya Cain, dan saudari perempuannya Habil, dan saudari perempuannya Iklimah,
Ashud dan saudari perempuannya, Qabil dan saudari perempuannya Labuda. Sis tidak punya. Tapi ingat, sis ini juga dalam riwayat dikatakan juga tidak lahir dari rahim Siti Hawa. Ada cerita mengatakan bahwasanya ketika itu Siti Hawa, ya kadang-kadang perempuan kan merasa tinggi hati. Dia bilanglah, aku yang bisa mengandung dan melahirkan, kamu tak bisa wahai suamiku. Makanya jangan panik kalau misalnya istrimu pernah merasakan atau kamu rasakan gitu. Tinggi hati, mencemeh kamu, merendah kamu. Sekali-kali mungkin ada, walaupun kadang sambil bercanda. Lalu Adam juga bilang, tidak, yang menciptakan adalah Allah. Akhirnya mereka memasukkan mani mereka masing-masing ke dalam sebuah tabung. Kemudian rupanya dua-duanya menjadi anak. Mungkin Siti Hawa juga berdoa. Namanya Siti Hawa juga ibu kita, nenek kita. Doanya makbul. Orang surga pasti doanya makbul. Siti Hawa tanpa mani Adam jadi anak. Nabi Adam tanpa mani Hawa jadi anak di dalam tabung masing-masing, tidak keluar dari rahim Siti Hawa. Cerita demi cerita, dua-duanya jadi anak, lalu diteslah oleh ayahnya Adam alaihissalam. Pertama, anaknya Adam dites berapa jumlah surga. Akhirnya anaknya Adam pergi. Anaknya Hawa juga dites berapa jumlah surga. Lalu pergilah dua-duanya mencari pengetahuan itu. Anaknya dari Adam dapat gurunya malaikat Jibril. Anaknya Siti Hawa dapat gurunya setan. Setan juga tahu berapa jumlah surga. Firdaus, Eliyin, Maqamul Amin, Jannatun Naim. Akhirnya dua-duanya datang melapor dan dua-duanya jawabannya benar. Jawaban dari anak Adam benar, anak Hawa benar. Sekarang pertanyaan kedua, berapa jumlah neraka? Lalu pergi mereka ke guru mereka masing-masing. Kembali lagi, dua-duanya benar. Lalu diberilah oleh Adam, kalian sama-sama hebat, sama-sama benar. Sekarang pertanyaan pemuncak, sebut anak kunci surga. Lalu mereka pergi ke guru masing-masing. Yang satu gurunya malaikat bisa menyebutkan anak kunci surga ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan main-main dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang gurunya setan tak bisa. Akhirnya datang juga yang satu dengan jawaban, satu dengan pelangak-pelongok, nggak dapat jawaban. Kembali, lalu yang satu menjawab anak kunci surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu dengan keikhlasan, tidak hanya dengan ucapan saja. Karena ucapan saja juga tidak akan bisa membuktikan keyakinan. Yang satu lagi tak mampu jawab. Dan yang satu lagi konon ceritanya bertebaran di muka bumi. Itu yang hasut-hasut di tempat-tempat maksiat. Dan yang satu lagi itulah dia Sis alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, tak punya saudari. Berikutnya anak Nabi Adam adalah Ayat dan saudari perempuannya, kembarannya Ayat adalah Azura. Dan konon Ayat ini meninggal ketika bayi.
akhirnya Azura ini yang menjadi istri Sis alaihissalam. Anak berikutnya adalah Balagh dan saudarinya. Anak berikutnya adalah Atati dan saudarinya. Saudari berarti dan anak perempuan. Jadi kembaran mereka itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki sampai 20 kali melahirkan si Siti Hawa itu. Taruhlah 19 kali, yang sis kan enggak dilahirkan Hawa. Berikutnya anaknya adalah Taubah dan saudarinya, saudari perempuannya dan kembarannya. Berikutnya Darabi dan kembaran saudarinya. Lalu Hadas dan saudarinya. Lalu Yahus dan saudari perempuannya, kembarannya. Dan Sandal. Nah, Sandal ini berarti yang kita pakai sandal. Ini nama anak Siti Hawa, nama anak Adam dan saudarinya, kembarannya. Lalu Barak dan saudarinya, dan Wad dan kembarannya perempuan, saudarinya. Suwa dan saudarinya, kembaran perempuannya. Yaghud dan saudarinya perempuannya. Ya'uq dan saudarinya, dan Nasru saudari perempuan kembarannya. Itulah anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang mudah-mudahan kita dapat memetik bahwasanya kita bisa juga mendapatkan buah hati, bukan hanya lahir dengan satu anak laki-laki atau perempuan, bisa jadi kita yang sudah menikah punya anak langsung kembar seperti Adam dan Hawa, 19 kali anak kembar. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Fokuslah kepada kebaikan, jangan fokus kepada cerita-cerita yang memburukkan, melemahkan, dan menjadikan kamu tidak bertakwa atau tak takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.